そう。なるほど。Bu Sofi, silakan. Terima kasih Bu Apin. Yang mau saya tanyakan, kalau di kita kan stay at home, work from home gitu kan. Kalau pakai bahasa Jepang jadi istilahnya apa Bu? Stay apa ya? Work from stay bahasa Indonesia Stay at home gitu ya. Stay at home ya. Kita nggak terjemahkan ya. Pemerintah mungkin pekerja media saya kira menciptakan istilah sugomori gitu ya. Su itu sarang burung gitu ya. Jadi burung itu ketika punya anak-anaknya masih kecil gitu mereka mengeram aja dalam sarang nggak pergi-pergi gitu ya. Itu su ya. Kemudian dalam bahasa Jepang ada istilah komoru ya. Komoru kalau istilah hikikomori saya kira teman-teman pasti tahu ya. Ada fenomena anak muda, mungkin anak SD, SMP, SMA karena di Jepang karena kena ijime ya kalau mereka pergi ke sekolah kena perundungan gitu akhirnya mereka jadi takut jadi tidak mau keluar dari rumah bahkan tidak mau keluar dari kamar mereka sendiri menyendiri gitu ya. Itu hikikomori. Saya kira itu jadi fenomena mahasiswa Indonesia banyak yang menulis skripsi tentang hikikomori. Nah, jadi komori artinya mengurung diri ya dalam satu lingkungan yang kecil. Nah, ini sugomori artinya burung itu maksudnya unggas ya. Jadi seperti ya burung unggas itu nggak pergi kemana-mana, dia mengeram saja di dalam sarangnya ya. Itu sekarang entah kenapa dipakai ya stay at home jadi sugomori. Ya, jadi seperti manusia itu nggak keluar dari rumahnya gitu ya. Itu sugomori. Terus nggak pergi-pergi ya. Terus nggak pergi-pergi sama saja seperti kalau nggak pergi seperti teman-teman saya kira juga pernah mengalami ya kalau harus mengajar dari rumah ya. Stres juga ya. Nah, kalau stres ngapain ya? Dalam bahasa Jepang ada istilah stres gui ya, stress gui. Gui itu cool, makan gitu ya kan. Kalau untuk hilangin stres, mungkin ngemil terus kan. Kalau udah ngemil, konsekuensinya apa? Futoru gitu ya. Jadi gendut gitu ya. Saya kira mungkin ada ya. Teman-teman saya banyak yang ngalamin katanya, "Oh, sekarang belakang jadi gendut gitu ya." Terus udah gitu kita sendirinya kesel ya. Udah lebih kesel lagi kalau diingetin sama orang lain ya. Kamu jadi gendut ya dibandingkan dengan sebelumnya kan tambah kesel gitu kan. Udah tahu ya Bu. Kan udah tahu ngomong lagi ya. Nah, gimana caranya untuk ini ya, untuk apa namanya istilahnya untuk sedikit bukan menghindari ya, untuk bikin diri kita sendiri jangan terlalu kesel ya. Kita mesti adalah kata-kata untuk balas gitu. Bilang aja, ya kan ini corona futori gitu ya. Ini kan gendutnya gara-gara corona. Jadi entah kalau coronanya sudah berakhir nanti balik lagi kurus gitu ya. Moga-moga. Ya, jadi bukan salah saya ya. Ya. Bu Susi tentang apa gendut itu ya orang-orang mengartikan berkah corona gitu. Itu bisa diartikan dalam bahasa Jepang. Biasanya kalau ibu-ibu tuh kalau dibilang gendut futuro itu kan jadi kurang langsing gitu ya. Kurang langsing tuh kurang indah gitu ya. Kurang cantik ya. Itu jadi negatif. Ya. Sebetulnya corona futuro itu juga bukan karena hanya banyak makan tapi juga kurang gerak ya. Kalau kita berangkat kerja kan pasti ada jalan gitulah ke kereta, naik kereta misalnya. Harus jalan kan. Misalnya naik bajai juga sampai di depan misalnya ibu-ibu nih ya ngajar pasti sampainya di depan rumah sekolah kan kalau mau ke sekolah mengajar nggak mungkin sampai ke depan kelas kan naik bajai naik motor kan nggak mungkin jadi pasti turun dari bajai turun dari motor turun dari mobil gitu mesti jalan PP gitu ya jadi pasti ada kita jalan kalau di rumah kan paling cuma dari jalannya cuma dari ruang tamu ke ruang tidur ke dapur gitu kan ya cuma gitu doang jadi ada kurang gerak kurang olahraga jadi makan ngemilnya nambah terus kurang gerak itu akhirnya jadi futuro gitu ya dan itu sebetulnya kurang sehat ya jadi ada istilah ya tadi udah ada dua nih tadi sugomori ya sugomori itu berdiam di dalam sarang berdiam di dalam sarang kalau kita istilahnya adalah stay at home jadi sarangnya adalah home ya sugomori berarti sugomori dan satu lagi corona butori gemuk gara-gara corona yang salahin dah iya bukan salah saya gara-gara corona kan saya di rumah kan ngemil terus kan begitu kurang olahraga makanya gendut jadi kalau orang dibilang corona butori itu konotasinya nggak gitu bagus atau gimana? Enggak, kalau futuro itu kan pasti nggak bagus ya tapi ini futoronya bukan karena salah saya lalai dalam olahraga gitu ya tapi gara-gara corona. Oh, gitu.
Silakan Bu Sofi. Ini masih berhubungan dengan Sugomori. Itu ada Sugomori Juyo. Ya. Itu gimana, Bu? Ya, Juyo itu permintaan ya. Ini orang Jepang tuh jago bisnis gitu ya. Kan orang kalau tiap hari di rumah, kira-kira mereka butuhnya apa? Ya, pasti ada kebutuhannya bertambah. Jadi seperti kita cemilan juga gitu, tiap hari di rumah kalau nggak ada kerjaan kan pengen ngemil gitu kan. Ya, kayaknya sih permintaan Indomie naik ya. Indomie kan enak. Jadi kalau kita bete nih tiap hari di rumah, masak Indomie aja makan, wah enak gitu ya. Nah, sama. Jadi tiap hari di rumah mau ngapain ya? Game misalnya, software game gitu ya. Kalau nggak ada kerjanya main game aja. Soalnya begini, memang mereka tuh work from home ya, orang Jepang juga kan kalau harus kerja gitu kan. Tapi kalau kita misalnya, kalau termasuk saya juga sih, kalau saya berangkat ngajar itu PP-nya sekian jam ya. Saya tinggal di Tangerang, Provinsi Banten, ngajarnya di Depok, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Terus sekali jalan bisa lebih dari 2 jam ya. Itu PP kan berarti 4 jam ya. Berarti kalau saya tetap ngajar ya di rumah lewat Zoom gitu ya, berarti setiap hari ada 4 jam gitu ya. Waktu itu bisa dihemat. Ya, nah ini mau ngapain ya? Bisa ngerjain ngapain aja, tidur-tiduran juga bisa ya. Tapi kan mau bosan juga ya. Jadi waktu yang senggang itu ya udah main game aja ya, kan asik gitu ya. Makanya Sugomori Juyo itu permintaan terhadap software game itu meningkat tajam. Kemudian ini kan karena harus work from home, kan perlu komputer, perlu kamera. Ya, jadi kalau yang dulunya bekerja di rumah itu punya desktop gitu ya, komputer desktop kan nggak ada kameranya kan. Kalau sekarang kan harus pakai kamera, berarti harus beli. Mic juga ya. Nah, saya ini gara-gara Zoom, harus Zoom gitu ya, ngajar dari rumah, saya beli kamera, saya beli mic. Ya, jadi permintaan ini meningkat tajam ya. Kemudian instanto ramen ya. Bisa Indomie itu meningkat tajam. Nah, ini ya. Jadi katanya gara-gara corona semua bisnis jatuh. Sebenarnya enggak juga. Ada bisnis tertentu yang justru melonjak gitu, meningkat pesat karena corona. Permintaan itu bahasa Jepangnya juyo. Gara-gara banyak orang harus stay at home, maka ada permintaan produk tertentu meningkat tajam. Ya. Gitu ya, terutama kamera untuk komputer. Ya, jadi kalau laptop oke ya, tapi kan banyak orang tuh pakai desktop ya, kayak saya ini pakai desktop ya. Tapi pakai desktop tadinya kan nggak perlu komputer, sekarang mendadak perlu komputer. Jadi bayangkan berapa banyak orang yang mendadak harus perlu komputer, perlu kamera gitu dan mic ya. Terus ini makanan frozen food gitu, makanan beku. Makanya kalau tiap hari di rumah, kalau biasanya kalau ngantor gitu, kerja di kantor gitu kan makan di kantin gitu. Sekarang tiap hari di rumah tuh males juga yang masak ya. Nah kalau masak beli aja makanan yang beku gitu, nanti tinggal dipanaskan. Orang Jepang kan biasa pakai microwave gitu ya. Tinggal masukin aja chin gitu, ting gitu ya, 5 menit keluar udah jadi. Jadi penjualan makanan itu meningkat ya. Kalau kita mah malas ya, pesan aja GoFood ya. Iya. Lebih enak. Lalu yang kurang laku sekarang apa? Lipstick. Oh iya. Kehapus sama masker. Kehapus sama masker gitu kan. Katanya Bu Apin, orang lebih memilih apa pensil alis dibanding lipstick katanya. Oh iya, ini masih kelihatan ya. Ya. Betul. Baju juga kita kurang kayaknya dulu biasanya sepatu kalau kita juga. Keluar, sepatu juga. Oh iya, sepatu juga kita jarang. Ibu Eli ya, angkat tangan ya. Oh iya, Ibu Eli silakan. Ya. Tentang pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Ya. Bahasa Jepangnya apa sih? Bahasa Jepangnya nggak pakai jarak jauh, online ya. Pembelajaran jarak jauh itu kan online kan ya. Jadi online juga, pelajaran online. Ya. Tetapi kalau kerja jarak jauh bukan online. Kerja jarak jauh orang ngantor nih misalnya kerja dari rumah namanya telewaku ya. Mungkin dari telepon gitu ya. Telepon kan tele kan jauh ya, phone itu suara ya. Jadi suara yang dari tempat yang jauh bisa kedengaran itu lewat telepon. Ya, bahasa Jepangnya jadi telewaku ya. Ini kayaknya sih orang Amerika nggak ngerti, orang Inggris juga nggak ngerti apa telework apa ya. Ya. Atau satu lagi remote waku, dua-duanya dipakai remote. Kalau remote kan kita tahu remote control, yang kontrol dari jarak jauh gitu kan ya. Jadi nggak usah tekan tombol gitu, remote itu remote ya. Remote waku gitu ya, kerja dari jauh gitu ya. Tapi tak kenapa kalau kuliah tuh jadi online juga.
Ini kan mau-maunya orang sukanya orang Jepang kan. Kalau kita work from home ya, kalau misalnya kita bilang work from ada yang nggak ngerti ya. Iya. Karena mereka menggunakannya istilah terewaku atau remote waku. Remote waku ya, seperti itu ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kuliah online, belajar online, jadi online juga istilahnya biasanya dipakai seperti itu. Online juga. Silakan Bu Galuh. Terima kasih Sensei. Sensei kebetulan sebelum corona kita kan masih kalau misalnya praktek atau diskusi selain belajar di sekolah kita berkumpul dengan teman itu ya. Sekarang sudah hampir setahun kita tidak berkumpul dengan teman-teman ya. Ya sungguh merindukan sekali momen-momen seperti itu ya Sensei ya. Ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya untuk istilah jangan berkerumun atau jangan berkumpul. Kalau berkumpul itu kan bahasa Jepangnya atsumemasu ya Sensei ya. Ada bahasa lain atau bahasa kerennya? Bahasa keren nggak Sensei? Iya. Jadi berkerumun itu kalau di kita kan juga himbauan awalnya 3M gitu kan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Setelah itu ditambah menjadi 5M ya. Bahasa Jepang itu pemerintah memberikan himbauan sanmitsu, jadi jangan berkerumun gitu ya. Sanmitsu itu singkatan sangnya 3 ya, mitsunya itu jadi ada 3 kosakata yang menggunakan kata mitsu ya. Jadi bahasa Jepangnya agak susah ya. Mishu ya, shu itu atsumaru ya. Mishu itu artinya banyak orang berkumpul dalam tempat sehingga jarak antara satu orang dengan satu orang lainnya itu jadi kecil gitu ya. Mungkin bahas yang lebih mudah dimengerti densitas ya. Densitas kira-kira ngerti ya. Jadi misalnya dalam luas area 1 km persegi kalau penduduknya 10 orang dengan penduduknya 1000 orang, yang kalau penduduknya 1000 orang kan pasti jarak antara satu dengan yang lainnya jadi kecil gitu. Itu mitsu dong atakai, densitasnya tinggi ya. Jadi mishu itu berkerumun, mipe itu artinya hei itu artinya shimeru gitu, menutup ya. Jadi di tempat yang close yang tertutup ya. Mishu, mipe, satu lagi misetsu ya. Misetsu itu kontak langsung. Jadi kalau misetsu itu berarti tidak jaga jarak. Kalau jaga jarak berarti kontaknya itu jarak jauh gitu ya, 2 meter ya. Jadi yang 3 itu ya. Kalau untuk mencuci tangan, memakai masker itu tidak perlu lagi dihimbau ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari orang-orang Jepang karena sudah dikampanyekan selama 100 tahun. Ya, jadi kalau di kita masih 5M ya, di Jepang sudah jadi 3M. Karena 2 sudah tidak perlu lagi. Ya, jadi di Jepang tuh hindarilah 3 sanmitsu itu ya, hindarilah berada di ruang tertutup, hindarilah berada di ruang di mana manusianya banyak. Itu berkerumun gitu ya. Kemudian satu lagi misetsu, hindarilah berkontak gitu dengan jarak yang dekat. Artinya jaga jarak artinya distancing. Ya. Baik, terima kasih Sensei. Berarti prokesnya beda ya dengan kita ya. Mungkin ya karena perbedaan kebiasaan kita dengan mereka ya. Jadi di Jepang itu justru yang namanya mencuci tangan itu udah masuk ke ini ya, seperti obsesif gitu ya. Apakah pernah dengar? Maaf ya. Obsesif ya. Jadi orang cuci tangan terus ya. Dikit-dikit cuci tangan, dikit cuci tangan gitu. Over gitu ya. Apa perlu sampai segitunya ya? Jadi fenomena gejala yang ada itu bukan orang nggak cuci tangan ya, tetapi cuci tangannya over, dikit-dikit cuci tangan. Karena selalu khawatir, aduh jangan-jangan nih ada virus nih, ada bakteri nih. Iya. Ya. Saya pertama kali ada corona saya kayak gitu. Parno gitu, ada corona langsung pegang apapun yang kira-kira orang lain pegang langsung. Iya. Gitu kayaknya. Jadi kayak gitu. Tapi banyak juga sih orang yang tidak pakai masker juga banyak masih di Jakarta ya. Nah, corona karena nggak kelihatan jadi ya nggak pakai masker. Jadi kalau nggak disuruh ya nggak pakai masker. Tapi kan kalau di Jepang itu udah kesadaran. Kalau misalnya merasa dirinya sakit, dia langsung pakai. Kenapa? Karena tidak mau membuat orang lain tertular. Itu ya cara berpikirnya orang Jepang ya kayak gitu.
Jadi karena orang di sekitarnya galak ya. Iya, galak Kalau ada banget. yang pilek gitu nggak pakai masker, dia bisa jadi ditegur gitu. Kamu mau menularkan, hito ni meiwaku kakeru gitu ya. Kamu mau nyusahin orang lain ya, menularkan penyakit gitu ya ke orang lain gitu. Kalau kita kan itu yang kurang galaknya ya. Di Jepang itu ya sanksi sosialnya tuh berat ya. Saya baru sanksi tahu sosialnya. Baru tahu kalau sampai ditegur sejahat itu ketika sakit. Iya. Baru tahu itu. Kenapa kamu nggak pakai? Kamu kan lagi sakit. Kayak gitu. Itu nyusahin orang lain ya. Iya, nanti bisa nular ke orang lain. Digituin kan nggak enak. Iya, benar. Ini bahkan sampai di Jepang ada istilah corona kisatsu. Corona kisatsu bukan polisi ya, itu warga setempat ya yang patrol itu ngelihat orang, wah ini kayaknya misalnya dia nggak mentaati prokes gitu ya. Wah, ini antisosial nih ya, sampai segitunya. Mungkin kayak di Bali ya, ada pencalang apa ya? Ada. Itu kan masyarakat ya? Masyarakat, misalnya di pedesaan, jadi setiap desa ada gitu. Jadi setiap ada kok yang menangani pengamanan COVID-nya. Jadi hampir sama kayak di Jepang ya? Masyarakat yang turun langsung gitu, nggak cuma aparat. Iya. Kalau misalnya istilah bosan di rumah atau menahan diri di rumah itu, apakah ada istilah gitu? Saya bosan di rumah, lama di rumah terus, stay di rumah. Nggak ada fenomena seperti, nggak ada istilah untuk fenomena itu. Ya bahasa Jepang kan taikutsu ya, tapi nggak pernah tuh saya lihat ada yang mengekspos katanya fenomena taikutsu gitu. Kalau misalnya bosan sih semua juga bosan ya, nggak anak kecil, orang dewasa juga ya. Tapi di Jepang itu kalau kita lihat ini ya, misalnya gambar, foto gitu ya, PSBB-nya sebenarnya nggak terlalu ketat ya. Tetap aja kalau di hari libur itu di daerah tempat-tempat wisata itu ramai. Ya, karena ini bukan PSBB-nya bukan semacam paksaan yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh keluar rumah. Itu himbauan. Jadi kalau misalnya seperti di kita nih ya, misalnya mudik gitu, mudik kan dipaksa kan, itu larangan mudik gitu ya. Itu larangan tuh bukan hanya secara lisan, tapi polisi gitu ya, aparat itu disiagakan ya di berbagai tempat gitu ya, nggak boleh mudik. Jadi misalnya di jalan tol itu mobil kalau sampai di situ disuruh putar balik. Ya, itu yang di Jepang nggak ada. Ya karena dianggap ini bukan kondisi darurat perang gitu ya. Pemerintah tidak bisa melarang orang mudik. Ya. Kemudian untuk PSBB itu juga himbauan untuk supaya misalnya restoran atau tempat minum, orang Jepang kan banyak suka minum, nominya tuh ngumpul-ngumpul gitu kan, izakaya misalnya ya. Itu dihimbau untuk menutup lebih awal. Jadi mungkin biasanya beroperasi buka sampai jam 11 malam, itu sekarang jam 8 harus tutup. Nah, untuk itu ada kompensasinya ya. Jadi misalnya jam 8 tutup nih, padahal jam 8 sampai jam 11 itu kan kemungkinan tamunya paling banyak, itu kan jadi pemasukan bagi mereka. Berarti sekarang ini dengan adanya PSBB ya, keadaan darurat, berarti kan pemasukannya berkurang kan. Itu ada kompensasinya. Jadi si pemilik restoran itu dapat dana talangan, bukan talangan, dana kompensasi gitu ya. Ganti rugi gitu dari pemerintah ya. Iya, tapi dampaknya juga bosan di rumah bukan hanya untuk anak-anak ya. Tetapi juga untuk orang tua loh. Orang tua juga ngerasa nggak sih bosan kan? Iya nggak sih? Sama aja. Dan juga untuk suami istri. Iya kan? Nah ini fenomena juga terjadi di Jepang gitu loh, yang namanya Corona Rikong ya Bu Susi ya? Ya pokoknya ada yang inilah yang karena corona bosan di rumah. Kemudian kan misalnya kesel kan bete kan. Nah, orang kalau udah bete itu jadi intoleran gitu ya, dikit-dikit marah, sensi gitu ya. Mungkin di Indonesia juga kita kan tahu ada yang namanya KDRT misalnya ya. Ya gitulah ya. Jadi kasus perceraiannya yang mulai muncul itu diberi nama Corona Rikong itu ya. Kemudian bercerai gara-gara corona. Bukan gara-gara corona, tapi kondisi corona itu membuat kita menjadi susah gitu ya. Jadi misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kemudian putus asa gitu ya. Kalau udah putus asa masih jadi bete, kemudian dikit-dikit mudah marah. Kalau marah tuh salah ngomong kan bikin orang lain tersinggung ya misalnya ya. Gitu. Jadi ternyata ada juga karena fenomena itu, jadi hanya muncul juga namanya Corona Rikong ya, kosakatanya gitu.
Tapi itu ya corona yang salah. Corona baby ya. Angka kelahiran meningkat ya. Katanya meningkat juga. Angka kelahiran meningkat. Kelahiran meningkat. Meningkat. Iya. 面白いと思う方はぜひチャンネルの登録をお願いします。